ketika pimpinan Omnus mengatakan jika ia sengaja menyerahkan dirinya untuk ditangkap. Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Baik lagi nih sama Mimin yang bakal kembali membahas series tentang agen cerdik dan pintar. Pasti kalian udah nunggu-nunggu nih series tentang pembahasan seperti ini. Jadi, series ini berjudul MacGyver, yang dimana bercerita tentang sekelompok agen rahasia yang dipekerjakan oleh pemerintah untuk menangani kasus-kasus tertentu. Ajaibnya, di kelompok agen rahasia tersebut terdapat seorang agen yang sangat cerdik bernama MacGyver. Agen ini bisa memanfaatkan setiap benda kecil, bahkan benda yang paling remeh yang berada di sekitarnya, untuk ia manfaatkan dalam menjalani setiap misi-misinya. Tentu series ini mengingatkan kita tentang betapa cerdiknya Michael Scofield serta Cameron Black dalam memecahkan suatu masalah. Oke, tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene diawali oleh Mac dan Jack yang sedang menjalankan tugas di kota Kairo, Mesir. Di sana, mereka berdua sedang berusaha menghindar dari komplotan bersenjata yang sedang mengincar keberadaan mereka berdua. Ketika keadaan semakin sempit dan waktu menipis, akhirnya Jack memutuskan untuk bersembunyi di sebuah peti mati milik Mumi. Sementara Mac memutuskan untuk bersembunyi di tempat lain. Saat para komplotan telah berada di tempat, nasib kurang beruntung menimpa Jack yang ternyata posisinya telah diketahui oleh mereka. Akhirnya Jack pun dibawa dan ditodong senjata oleh para komplotan tersebut. Ketika Jack hampir saja ditembak, Mac tiba-tiba datang membawa sebuah kotak besar berisi bom yang bisa menghanguskan mereka semua. Mac memberi dua pilihan pada komplotan tersebut. 1. Komplotan tersebut harus segera pergi dari sini, dan yang kedua adalah mereka akan mati secara bersama di gedung tersebut. Pada awalnya, para komplotan tak percaya dan mengira Mac hanya menggertak saja. Tetapi ketika waktu bom semakin menipis, akhirnya mereka memutuskan untuk pergi, dan Mac beserta Jack pun berhasil selamat. Beberapa tahun kemudian, Mac dan Jack mengenang masa-masa di mana mereka berhasil menyelesaikan misi di Kairo, yang dimana menurut mereka misi kala itu merupakan misi paling mengerikan dan paling menegangkan. Kemudian, scene berpindah pada tim Phoenix yang akhirnya memiliki anggota baru setelah Matty mengangkat seorang dokter bernama Zito sebagai pengelola lab bersama Bowser. Dr. Zito pun langsung memperkenalkan dirinya dan saling bersalaman dengan anggota-anggota yang lain. Setelah itu, ia meminta Bowser untuk memperkenalkan Dr. Zito pada lab mereka. Tentu hal itu langsung diterima oleh Bowser yang sangat senang memiliki teman baru. Di lab, Bowser memperkenalkan beberapa barang yang telah ia ciptakan, termasuk robot yang sedang dirinya kembangkan saat itu. Kembali ke ruang rapat, Matty tiba-tiba mendapat telepon dari agennya yang sedang bertugas di luar. Isi telepon tersebut adalah ia menemukan seorang dokter bernama Zito yang baru saja tewas terbunuh kemarin malam. Mendengar hal itu membuat Mac dan Jack langsung segera menghampiri lab. Sementara di dalam lab, Dr. Zito tiba-tiba mengeluarkan pisau, membuka topeng yang menutup wajahnya dan menusuk Bowser. Sesampainya di lab, Mac dan Jack telah menemukan Bowser tergeletak dengan kondisi luka yang cukup parah. Melihat Bowser merintih kesakitan, Mac dengan cepat memberi penanganan pertama. Sementara Jack mengerahkan seluruh pasukan untuk menutup semua akses keluar dari gedung Phoenix. Jack mengumpulkan seluruh pasukannya dan memulai pencarian terhadap Zito yang ternyata sedang menyamar. Saat Jack sedang menyisir seluruh ruangan, Matty telah mengetahui kemana Zito akan pergi, yaitu ruangan tempat di mana mereka menahan Daniel. Dan benar saja, Zito telah berada di ruangan Daniel dan segera membebaskannya, serta memberinya sebuah pistol. Saat Jack sedang menghampiri ruangan Daniel, ia menemukan salah satu petugas tergeletak dengan sidik jari darah menempel di kartunya. Jack dengan segera memotret sidik jari tersebut dan langsung memberikannya pada Riley. Mendapat foto tersebut, Riley langsung melakukan pengecekan. Dan hasilnya, Dr. Zito yang kini berada di gedung Phoenix rupanya hanyalah seorang tahanan bernama Jason yang ditahan dan dipenjara di negara Somalia. Dan hal yang paling mengejutkan adalah Jason merupakan tetangga dari Murdoch yang ditahan di penjara yang sama dengan Jason.
Dengan cepat, Matty meminta salah satu anggotanya untuk melakukan panggilan video dengan Murdoch. Setelah sambungan video tersambung, Matty langsung meminta Murdoch menghentikan ini semua, karena seluruh rencananya telah diketahui. Mendengar hal tersebut justru membuat Murdoch tertawa. Ia mengatakan jika dirinya telah memiliki list siapa saja orang yang akan dirinya bunuh. Perihal Jason, ia telah membekali dirinya beberapa informasi tentang cara membunuh serta kelemahan Meg. Sama seperti apa yang telah ia ajarkan pada Meg semasa Meg ingin menjadi seorang pembunuh bayaran. Di saat yang bersamaan, Daniel berhasil menghentikan seluruh sistem milik Phoenix, dan seketika seluruh lampu gedung mati. Karena Daniel tak hanya mematikan seluruh sistem, melainkan mengganti kata sandinya, Riley pun dengan terpaksa pergi ke ruang kendali. Ketika Riley sedang berjalan menuju ruang kendali, ia bertemu dengan Jack yang akhirnya memutuskan untuk membuat granat pupuk, seperti apa yang pernah Meg ajarkan pada mereka. Sementara itu, Meg masih sibuk untuk menyelamatkan Bowser dari kematian yang bisa saja menghampirinya. Setelah berhasil membawa Bowser ke tempat yang lebih aman, Meg langsung menjalankan kembali pekerjaannya. Namun, di tengah jalan ia tiba-tiba dihadang oleh Jason yang sedang membawa pisau. Ketegangan terjadi di sini. Meg harus berusaha sebisa mungkin menghalau serangan yang Jason layangkan padanya. Sementara di satu sisi Jack dan Riley berharap bahwa bom yang mereka ciptakan akan berguna dengan semestinya. Saat bom telah selesai dibentuk, Jack langsung menyuruh Riley menunduk dan tiba-tiba saja bom meledak dengan keras. Saking kerasnya bom tersebut meledak membuat Daniel yang sedang meretas sistem Phoenix panik dan memutuskan untuk kabur. Ketika Daniel kabur, Jack meminta Riley untuk memperbaiki sistemnya. Sementara ia akan mencoba mengejar keberadaan Daniel. Tetapi ketika Jack pergi meninggalkan Riley sendirian, Daniel justru datang dari belakang dan langsung menyerang Riley. Beruntung, Riley berhasil memberi perlawanan hingga pertarungan cukup seimbang. Di kubu Meg, ia berhasil menjatuhkan Jason dan menghajarnya. Tetapi ketika Jason terus mengungkit tentang kematian ayah Meg, Meg mulai memuncakkan emosinya. Hampir saja Meg bisa membunuh Jason sebelum Riley tiba-tiba berteriak dan mulai mengalihkan perhatian Meg. Saat Meg dan Jack menghampiri Riley, rupanya ia telah berhasil membunuh Daniel dengan pistolnya sendiri. Terlihat Riley sangat shock dengan kejadian itu dan memutuskan untuk kembali melakukan pekerjaannya. Karena Daniel telah dinyatakan tewas, maka kini tim Phoenix tinggal mencari keberadaan Jason, serta menumbangkan beberapa anggota Omnus yang telah memasuki kawasan Phoenix. Rupanya Omnus berniat untuk mengambil virus yang Phoenix simpan di sebuah brankas. Tak ingin hal itu terjadi, Meg dan Jack pun berusaha keras untuk mempertahankan virus tersebut dari para anggota Omnus. Meg mulai memainkan otaknya. Ia menghancurkan beberapa tembok lalu mengucurkan sedikit zat kimia dan tiba-tiba tembok hancur. Ketika tembok hancur, Meg dan Jack memanfaatkan hal itu dengan terjun ke bawah dan langsung menghajar setiap anggota Omnus yang mereka temui. Situasi semakin memburuk ketika Meg dan Jack harus melawan setiap anggota Omnus. Sementara anggota yang lain berusaha mengambil virus tersebut di tempat di mana tim Phoenix menyimpannya. Di satu sisi, ketika orang-orang panik, Bowser justru melihat Jason yang sedang menyamar menggunakan topeng protestiknya. Terlihat Jason berusaha kabur dengan tenang dan aman, namun hal itu tak Bowser izinkan. Dengan berjalan tertatih-tatih akibat luka tusuk, Bowser berhasil menghentikan pergerakan Jason ketika ia akan menyalakan alarm darurat. Dan tiba-tiba saja air mengalir dari atap hingga membuat topeng protestik miliknya luntur. Panik karena topengnya luntur, Jason pun langsung berusaha melawan dengan senjata yang ia pegang. Bahkan Jason menyekap seorang wanita yang merupakan pegawai dari Phoenix. Matty yang menangani langsung Jason memintanya untuk menyerah. Namun Jason justru melawannya. Tetapi tiba-tiba wanita yang sedang disekap oleh Jason melawan balik, hingga ia akhirnya bisa terlepas dari cengkraman Jason. Sementara Jason terlihat sangat kesakitan dan ia langsung diamankan oleh Matty. Kembali ke Meg dan Jack yang tak memiliki pilihan lain. Ketika para anggota Omnus tetap berusaha mengambil virus, Meg mengancam mereka semua akan meledakkan tempat ini dengan oksigen yang bisa menyambarkan api.
Pada awalnya para anggota Omnus mengatakan jika Meg hanya menggertak mereka. Namun Meg menjawab bahwa ia kehabisan akal untuk hal ini. Lalu Meg memotong selang tersebut dan tak lama api pun tersambar. Panik melihat api menyambar, akhirnya mereka semua berusaha keluar dari ruangan tersebut. Dan tak lama ruangan pun meledak dengan sangat besar. Akhirnya tim Phoenix bisa menyelamatkan virus kembali dan berhasil menangkap para komplotan Omnus. Setelah kejadian selesai, Matthew langsung menghampiri Murdoch dan mengatakan bahwa ia akan dipenjara selamanya. Semua hak istimewa yang Murdoch miliki telah ia cabut dan kini Murdoch tinggal menikmati masa hidupnya di penjara selamanya. Dan scene terakhir di episode kali ini menampilkan Meg yang memutuskan untuk membuang virus tersebut di sebuah gunung es dan memasukkannya ke jurang dengan harapan biarlah alam yang menghancurkan virus tersebut. Bersama